아이처럼 헤매. 대평신! 너도 못 가져. Di sini Taepyeong berniat untuk menghabisi Dokyung sekarang juga. Namun tak lama Joyoung pun datang untuk menghentikan Taepyeong. Singkat waktu, pagi harinya polisi pun menemukan mobil dari Jeonhae di tempat pemakaman Pak Baik. Dan sekarang mereka menyadari kalau Jeonhae telah menghilang. Alhasil mereka pun langsung melaporkan kasus ini pada Joyoung. Hanyu mengatakan Jeonhae menghilang saat mencari tahu tentang Dokyung. Dan mungkin saja ada hubungannya dengan kematian Pak Baik. Karena di hari kematiannya Jeonhae merasa ragu bahwa itu kasus bundir. Sehingga menyuruh Yenji untuk mencari tahu hubungan Dokyung dengan Yunwo. Taepyeong mengatakan mungkin saja Dokyung telah mengincar Jeonhae. Karena sudah tahu kalau Dokyung adalah Yunwo. Dan mungkin saja sekarang ini Jeonhae ada di rumah Dokyung. Namun tak lama Joyoung mendapat telepon dari Dokyung. Dan tak apa yang terjadi, namun tiba-tiba saja Dokyung mengatakan kalau dia akan menyerahkan diri. Dan sekarang akan pergi ke kantor polisi. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat terkejut. Semua media langsung membahas tentang Dokyung yang akan menyerahkan diri pada polisi. Dan Panam yang tahu akan hal itu mendapat telepon dari Joyoung untuk mengatakan kalau Dokyung dalam perjalanan ke kantor polisi. Singkatnya, Dokyung telah sampai di kantor polisi. Namun Dokyung hanya ingin bicara pada Taepyeong. Alhasil Youngja menyuruh Taepyeong untuk melakukan interogasi pada Dokyung. Di sini Dokyung mengatakan kalau namanya adalah Yunwo, anak dari Jo Pildo. Dan Dokyung mengakui semuanya kalau telah menghabisi Minji dan juga Pak Baik. Dan Dokyung juga membawa bukti telah menghabisi Pak Baik di kamar mandi. Kang Jae pun mengambil bukti itu dan langsung melihatnya. Ternyata alasan dari Dokyung menyerahkan diri karena tidak ingin membunuh Joyoung dan juga tidak ingin mati bundir di hadapan para polisi. Taepyeong pun lalu mengatakan kalau kematianmu telah berubah, di mana kamu akan mati di dalam penjara. Tak lama Joyoung pun datang untuk menahan Dokyung. Namun Dokyung menyuruh pada Taepyeong untuk melihat masa depan dari Joyoung. Apakah dia akan tetap mati dibunuh olehnya atau kematiannya akan berubah? Taepyeong lalu mengatakan kematian dari Joyoung juga telah berubah. Itu artinya Dokyung tidak tahu kalau Taepyeong tidak bisa melihat kematian dari Joyoung. Dan Taepyeong sengaja berbohong supaya Dokyung percaya padanya. Meskipun faktanya Dokyung tetap akan mati bundir di hadapan para polisi. Dan hal itu membuat Taepyeong merasa aneh kenapa kematian dari Dokyung tidak berubah. Padahal dia telah menyerahkan diri pada polisi. Dan di sini Youngja merasa lega karena Dokyung akan dipenjara. Andaikan saja Dokyung tidak menyerahkan diri, maka kita semua akan mati karena sebuah bom. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat terkejut, karena Taepyeong tidak pernah mengatakan pada mereka tentang bom itu. Tak lama Taepyeong datang, dan Youngja meminta pada Taepyeong untuk mengatakan tentang kematian mereka. Dengan terpaksa Taepyeong mengatakan kalau kalian akan mati karena adanya bom yang meledak, di mana bom itu akan dibawa oleh Jeonhae. Dan anehnya meskipun sekarang ini Dokyung telah ditahan, namun kematian kalian tidak akan berubah. Tentu saja hal itu membuat mereka langsung terdiam. Malam harinya mereka menggeledah rumah Dokyung bersama Pak Nam untuk mencari Jeonhae dan juga Yungso. Namun seperti biasa Dokyung telah memindahkan mereka berdua. Dan tak lama Bongso pun menemukan jalan rahasia. Bukan hanya itu saja, mereka juga berhasil menemukan rambut dari para korban yang telah dihabisi oleh Yungso. Sementara di kantor polisi, Taepyeong sangat marah pada Dokyung dan meminta untuk mengatakan di mana Jeonhae dan juga Yungso. Namun ternyata Dokyung tahu kalau kematiannya tidak berubah sama sekali. Dan dengan terpaksa Taepyeong mengatakan itu memang benar. Itu karena Dokyung tidak berkata jujur dan tidak sepenuhnya mengakui perbuatannya. Namun dengan mengatakan di mana Jeonhae, mungkin saja kematian dari Dokyung akan berubah. Namun Dokyung hanya tersenyum. Ternyata Jeonhae bersama Yungso diikat di suatu tempat. Sepertinya Dokyung ingin menghabisi mereka dengan cara mati kedinginan. Namun hal itu pun tidak akan pernah terjadi, karena nantinya Jeonhae akan mati oleh bom yang dipasang oleh Dokyung. Singkat waktu, pagi pun datang. Ternyata Dokyung berubah pikiran dan akan mengatakan di mana Jeonhae sekarang ini. Namun Dokyung pun akan ikut dengan mereka.
karena hanya ingin memastikan apakah setelah mengatakan di mana Jonhae berada, kematiannya akan berubah atau tidak. Setelah sampai, Taepyeong, Bongso dan juga Youngja akan tetap di sini untuk menjaga Dokyung. Sedangkan mereka akan pergi untuk mencari Jonhae. Namun di sini Jo-young merasa cemas pada Taepyeong. Di lain tempat, ketika Nona Lee masuk ke kamar Taepyeong, dia menemukan surat yang ditulis oleh Taepyeong untuk timnya dan juga untuk Jo-young. Sementara itu, Yongso berhasil melepaskan ikatan Jonhae, namun Jonhae malah jatuh pingsan. Sedangkan mereka semua masih mencari Jonhae dan memutuskan untuk berpencar. Sementara Yongso berusaha untuk menyadarkan Jonhae. Namun ketika Jonhae sadar, dia pun berniat untuk membunuh Yongso. Akan tetapi Jonhae tidak jadi untuk melakukannya dan akan membawa Yongso pada polisi. Namun Yongso menolaknya dan menyuruh pada Jonhae untuk membunuhnya saja. Tak lama Yongso mendengar suara yang memanggil nama Jonhae. Alhasil dia pun menjadi panik dan berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Ternyata mereka berhasil menemukan tempat di mana Jonhae berada dan langsung pergi untuk melihatnya. Namun di sini ternyata Dokyung menyimpan pisau operasi pada tangannya. Sementara itu Yongso berniat untuk kabur dan mereka pun mendengar ada suara. Namun Yongso merasakan ada yang datang dan tentu hal itu membuatnya sangat panik. Anehnya mereka pun tidak bertemu dengan Yongso dan mereka melihat kalau pintunya baru saja dibuka. Ternyata Yongso bersembunyi di sebuah lubang dan bergegas untuk pergi sebelum mereka kembali. Akhirnya mereka berhasil menemukan Jonhae dalam keadaan pingsan sehingga Jo-young pun langsung meminta bantuan. Namun ternyata Bongso disandera oleh Dokyung dan mengancam akan membunuhnya. Taepyeong mengatakan kalau kuncinya ada di sakunya dan meminta untuk melepaskan Bongso karena target dari Dokyung hanyalah dirinya. Dengan perlahan Taepyeong mulai mendekati Dokyung dan Dokyung mengambil kunci itu lalu membuka borgolnya. Dan ya, ternyata Dokyung malah menusuk Bongso dan meminta pada Taepyeong untuk ikut dengannya. Dan Youngja sangat panik melihat kondisi dari Bongso. Sementara Yongso berusaha untuk kabur sambil bersembunyi. Dan Panam yang mendengar ada suara langsung melihatnya. Tentu hal itu membuat Yongso sangat panik dan dia pun langsung lari. Dan Panam yang melihatnya langsung mengejarnya. Dan akhirnya setelah lama menghilang, Panam berhasil menangkap Yongso. Tak lama mereka mendapat kabar dari Youngja yang mengatakan kalau Dokyung berhasil kabur. Dan Bongso mengalami luka akibat ditusuk oleh Dokyung. Sedangkan dirinya berusaha untuk mengejar Taepyeong yang sekarang disandera oleh Dokyung. Namun sialnya Youngja malah kehilangan jejak mereka. Dan ternyata Dokyung menusuk Taepyeong pada bagian perutnya. Itu karena Dokyung merasa dibohongi oleh Taepyeong. Dan Taepyeong mengatakan sampai kapanpun kematianmu tidak akan pernah berubah. Karena itu pilihanmu sendiri. Sementara Nona Lee menelepon Jo-young untuk mengatakan kalau Taepyeong menulis surat wasiat untuk kita semua. Sepertinya sebelum pergi Taepyeong sudah tahu kalau dia akan mati. Tentu saja hal itu membuat Jo-young sangat cemas. Dan untungnya berhasil menemukan Taepyeong. Dan Taepyeong pun yang melihat Jo-young semakin mendekat tidak punya pilihan lain dan meminta maaf tidak bisa menjaga Jo-young lagi karena hanya ini cara untuk menyelamatkan mereka semua. Taepyeong pun lalu mengambil sesuatu dari sakunya dan Dokyung pun yang melihatnya sangat terkejut karena ternyata itu remote dari bom dan jika menekannya maka semuanya akan selesai. Dan iya, ternyata Taepyeong lebih memilih untuk bundir bersama dengan Dokyung. Tentu saja untuk melindungi Jo-young dari Dokyung yang berniat untuk membunuhnya. Dan untungnya Taepyeong berhasil selamat, namun sekarang kondisinya sangat kritis. Hal itu membuat Jo-young merasa sangat cemas. Dan dokter berusaha untuk menolong Taepyeong karena mengalami pendarahan. Dokter lalu membawa Taepyeong untuk dilakukan operasi.
Dan dokter mengatakan pada Jo-young kalau Tae-pyung mengalami pendarahan hebat. Kecil kemungkinan bagi Tae-pyung bisa selamat. Dan hanya keajaiban yang dapat membuatnya masih hidup. Tak lama Nona Lee datang dan bertanya tentang keadaan Tae-pyung. Jo-young mengatakan kalau dokter akan melakukan operasi. Singkatnya, operasi pun telah selesai dilakukan. Namun dokter belum bisa memastikan apakah Tae-pyung akan kembali sadar atau tidak. Di lain sisi, mereka masih mencari mayat dari Do-kyung. Dan Young-ja sangat yakin kalau Do-kyung pasti sudah mati. Namun ternyata mereka tidak dapat menemukan mayat dari Do-kyung. Dan dengan terpaksa harus menghentikan pencariannya. Sementara itu di tempat lain, tanpa diduga ternyata Do-kyung masih hidup. Meskipun mengalami luka bakar cukup parah pada wajahnya. Besok paginya, seorang ART berniat untuk membersihkan rumah majikannya. Namun dia pun sangat terkejut melihat pintu kacanya sudah pecah. Dan meskipun merasa takut, namun dia tetap masuk untuk melihatnya. Wanita ini melihat berita tentang kasus pembunuhan oleh seorang pria bernama Yunwo alias Do-kyung. Dan tanpa disadari ternyata Yunwo ada di belakangnya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Sementara Young-so tidak mau mengakui telah membunuh para gadis itu. Dan bertanya kenapa bisa menemukannya. Dongwo pun mengatakan kalau Do-kyung telah menyerahkan diri. Jadi kamu pun tidak bisa mengelak lagi karena Do-kyung telah mengatakan semuanya. Namun Young-so malah tertawa. Di rumah sakit mereka sangat cemas jika Tae-pyung tidak bangun lagi dan berharap ada sebuah keajaiban. Sementara Jo-young pergi ke rumah Tae-pyung untuk mencari sesuatu yang dapat membuat Tae-pyung terbangun. Nona Lee lalu mengatakan kalau Tae-pyung sangat suka dengan pantai. Karena ketika tua nanti dia akan mati di pantai akibat serangan jantung. Sehingga Jo-young pun menyimpan lukisan itu di rumah sakit. Berharap kalau Tae-pyung akan terbangun dari komanya. Dan Jo-young pun memutar lagu kesukaan dari Tae-pyung. Kemudian Pak Nam mengatakan mungkin saja Yunwo masih hidup. Karena ada laporan kalau seseorang telah masuk ke sebuah rumah. Dan sampai sekarang asisten rumah tangganya tidak dapat dihubungi. Besok paginya mereka meminta keterangan dari pemilik rumah dan berharap kalau ART-nya baik-baik saja. Ternyata benar saja wanita itu disandra oleh Yunwo dan dari kejauhan Yunwo pun sedang mengawasi mereka. Kemudian tanpa rasa takut Yunwo membawa ART itu ke rumahnya dan memberikan minum serta makanan untuknya. Awalnya dia pun merasa takut jika Yunwo akan membunuhnya sehingga meminta pada Yunwo untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan mengatakan apapun pada polisi. Tak lama, Jo-young pun datang ke rumah Yunwo bersama dengan Dongwo karena merasa kalau Yunwo ada di sini. Dan Yunwo langsung menutup mulut wanita itu. Namun Jo-young yang mendengar suara dari bawah sana langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, padahal tinggal sedikit lagi Jo-young bisa menemukan Yunwo. Tapi Dongwo pun malah memanggilnya. Itu karena mereka mendapat laporan telah berhasil menemukan mobil dari ART itu. Namun tanpa disengaja Yunwo malah membunuh wanita itu akibat menutup mulutnya menggunakan selimut. Dan tentu hal itu membuat Yunwo merasa sangat bersalah. Besok harinya tanpa diduga ternyata ibu Yunwo kembali datang untuk bertemu dengan anaknya. Namun sebelum itu dia pun akan pergi lebih dulu ke balai pemakaman untuk melihat abu dari suaminya yaitu Jo Pil-do. Dan petugas itu pun langsung menelepon Pak Nam untuk mengatakan istri Jo Pil-do datang ke sini untuk mengambil abu suaminya. Namun Pak Nam meminta untuk menunggunya lebih dulu. Di sini ibu Yunwo merasa sangat bersalah telah meninggalkan anaknya saat dia masih kecil dan tidak menyangka kalau sekarang anaknya malah menjadi seorang pembunuh. Ibunya mengira kalau Yunwo telah meninggal karena bom itu. Namun Jo-young mengatakan kalau Yunwo masih hidup dan sekarang menyandra seorang wanita. Oleh karena itu mereka berniat akan menangkap Yunwo saat pemakaman ayahnya. Mungkin saja Yunwo akan datang apalagi saat dia tahu kalau ibunya telah kembali. Oleh karena itu Jo-young mengatakan pada media kalau besok akan diadakan pemakaman Jo Pil-do. Dikarenakan sekarang istrinya telah datang. Dan Yunwo pun yang tahu kalau ibunya telah kembali merasa sangat terkejut. Besok harinya mereka pun mulai mengatur rencana untuk menangkap Yunwo dengan menutup sebagian jalannya. Dan benar saja tak lama ada yang datang. Dan mereka pun langsung menghadang mobil itu. Kang Jae meminta pada orang itu untuk keluar. Namun orang itu hanya diam saja. Dan ternyata orang itu bukanlah Yunwo.
Namun dia disuruh oleh Yunwo untuk datang ke sini karena ada hadiah di bagasi mobil untuk Joyung. Hal itu membuat Joyung berpikir mungkin saja itu adalah bom, sehingga meminta pada Kang Jae jangan membukanya. Namun Kang Jae pun yang penasaran tetap saja membukanya. Dan ya, ternyata itu bukanlah bom, namun mayat dari ART yang telah Yunwo habisi. Tak lama Joyung pun mendapat telepon dari Yunwo untuk mengatakan kalau Joyung telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Karena ternyata orang yang paling ingin Yunwo habisi adalah ibunya sendiri, karena ibunya telah membuatnya menderita. Dan Yunwo mengatakan sekarang ini ada di rumah sakit untuk menghabisi Taepyeong. Tentu saja hal itu membuat Joyung sangat panik dan meminta pada Yunwo jangan melakukannya. Yunwo pun lalu mematikan alat bantu yang terpasang pada Taepyeong dan dia pun langsung pergi. Tak lama Nona Lee datang dan tentu dia pun sangat terkejut, sehingga dia pun langsung memanggil dokter. Sementara Joyung sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan di sini Taepyeong bertemu dengan Pak Baik. Pak Baik mengatakan sudah saatnya kita pergi dari sini. Namun Taepyeong merasa sangat menyesal dan berharap mendapat satu kesempatan lagi untuk mengubahnya. Namun Pak Baik hanya diam saja. Dan di sini Joyung pun telah sampai di rumah sakit. Namun ketika masuk, Joyung sangat terkejut karena Taepyeong tidak ada di sana. Dan ya, ternyata Taepyeong telah sadar dari komanya. Itu artinya rencana dari Yunwo untuk menghabisi Taepyeong gagal total. Dan Joyung merasa sangat amat bahagia melihat Taepyeong kembali sadar. Sementara itu, ibu Yunwo memutuskan untuk pergi karena tidak tahu sekarang ini Yunwo ada di mana. Namun tanpa diduga ternyata Yunwo ada di hadapannya. Dan tentu saja meskipun lama tidak bertemu, namun dia pun tahu kalau yang ada di hadapannya adalah anaknya. Dan Yunwo yang sangat amat benci pada ibunya lalu mengatakan, "Aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu, karena selama ini telah mencampakkan anakmu." Sementara itu mereka mengadakan pesta untuk merayakan karena Taepyeong sudah kembali sadar. Namun anehnya ternyata sekarang ini, Taepyeong pun tidak bisa melihat kematian dari mereka semua dan berpikir bahwa kemampuannya telah hilang. Tak lama datang polisi dari kantor pusat untuk meminta keterangan dari Taepyeong karena diduga berniat untuk membunuh Yunwo menggunakan sebuah bom. Pak Nam lalu mencoba untuk menjelaskannya, namun mereka tetap meminta pada Taepyeong untuk ikut sekarang juga. Dan ternyata kemampuan dari Taepyeong tidak menghilang karena Taepyeong bisa melihat kematian dari kedua polisi ini. Itu artinya mungkin saja kematian dari mereka semua akan sama seperti Joyung, yaitu akan mati karena Taepyeong. 이 사람들의 죽음만 맞는 거였다. 죽는 건가?